kami sambut firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah kita masing-masing. Dari atas mimbar ini saya menyapa kita semuanya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya berharap kita semua baik adanya karena kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya. Saya percaya kondisi berat, Tuhan kita yang kita sembah, yang kita layani tidak meninggalkan kita. Dia selalu bersama kita, bahkan Dia Allah yang selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita dalam segala perkara. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, malam hari ini. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini saya beri judul Rahasia Hidup Tenang. Sekali lagi, rahasia hidup tenang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, fakta yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita adalah bahwa semua orang, semua manusia yang hidup di dunia ini membutuhkan apa yang namanya ketenangan. Semua orang yang masih hidup pengen hidupnya tenang, Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang masih hidup yang tidak suka dengan ketenangan, yang tidak inginnya hidup berjalan dengan tenang. Tidak ada. Kemudian fakta yang kedua yang saya mau sampaikan kepada kita, Bapak Ibu, ternyata kita sadari atau tidak, hidup yang ada di dunia ini, hidup yang sedang kita jalani ini bukan hidup yang gampang. Tapi hidup yang ada di dunia ini adalah hidup yang tragis, hidup yang menakutkan, hidup yang berat, hidup yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara, di sana Allah Bapa sudah menyatakan hukuman kepada manusia. Yang wanita akan sakit melahirkan, yang pria akan dengan susah payah mencari nafkah. Kemudian saudaraku, tanah yang diinjak, yang didiami oleh manusia pun dikutuk. Yang tadinya tanah penuh berkat menjadi tanah penuh kutuk, penuh laknat, saudara. Dunia bukan lagi tempat yang ideal bagi kita, bagi kehidupan yang sesungguhnya, saudara. Belum lagi kenyataan saudaraku bahwa dia diusir dari sorga. Dan kemana dia pergi? Dia menguasai dunia ini, saudara. Jadi sebenarnya kita hidup di bumi ini, kita sedang berada di tempat di mana Lucifer atau si jahat itu sedang berkuasa. Kita hidup berdampingan dengan dia, saudara. Itu sebabnya saya katakan hidup ini tidak gampang. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, hidup ini penuh dengan masalah, persoalan. Hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan beban-beban yang kita tidak sadari, kita tidak undang dia datang dalam hidup kita. Kita sudah berjuang mati-matian, kita sudah melakukan banyak hal bagaimana supaya hidup kita tenang, tapi masalah tetap datang, saudara. Kita tidak undang masalah itu datang, dia datang. Apalagi kita undang, dengan senang hati dia datang menghampiri hidup kita. Nah saudaraku, untuk menangani, untuk mencari solusi terhadap peliknya, terhadap beratnya
Ini mencari segala cara, mencari berbagai macam metode-metode, cara-cara, sistem-sistem, ataupun mereka berusaha, berjuang, melakukan apapun supaya hidup mereka tenang, saudara. Dia tahu bahwa hidup di dunia ini tidak gampang. Dia tahu di dunia ini hidup tidak semudah yang kita ucapkan. Itu sebabnya orang-orang manusia mulai mencari cara. Bagaimana ya supaya hidupku tenang? Bagaimana ya supaya hidupku ini tenang? Supaya tidak ada yang mengganggu. Supaya aku itu boleh hidup lurus. Seperti jalan tol. Tidak ada gangguan kanan dan kiri. Bagaimana ya caranya? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia ataupun orang-orang yang hidup di dunia ini melakukan segala hal, melakukan berbagai cara. Yang pertama saudaraku, mereka mencari uang sebanyak-banyaknya. Mencari uang, mencari uang, mencari uang, mengumpulkan uang, mengumpulkan uang, mengumpulkan uang saudaraku. Tujuannya apa? Supaya hidupnya tenang. Supaya hidupnya tenang, hidup keluarganya tenang, hidup anak-anaknya tenang. Bahkan dia sudah pikirkan jauh-jauh, kalau nanti aku sudah mati, aku pengen hidup anak-anakku tenang. Jadi dia cari uang, cari uang, cari uang, kumpulkan, kumpulkan, dan kumpulkan. Itu sebabnya saudaraku, ada begitu banyak orang di luar sana yang berpikir kalau aku punya uang hidupku tenang. Dan sebaliknya ketika mereka tidak punya uang, mereka tidak punya ketenangan, saudara. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bapak Ibu masih tenang kalau di dompet Bapak Ibu tinggal 100 ribu? Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita masih tenang kalau di rekening kita ternyata hanya sisa 200 ribu? Atau jangan-jangan ketenangan kita mulai terganggu? Damai sejahtera kita hilang, saudara. Manusia mencari cara bagaimana supaya hidupnya tenang. Yang kedua, dia bikin rumahnya sebagus-bagus nyewanya. Bila perlu di depan rumah yang pertama, saudaraku, dia bikin pagar yang tinggi, pagar yang kuat, yang kokoh, sehingga tidak bisa ditembus oleh apapun. Dia tidak perlu lagi tetangga kanan kiri muka belakang. Yang penting gua aman. Gua bikin pagar setinggi-tingginya. Di atas pagar itu masih ada lagi besi. Masih ada lagi serpihan-serpihan kaca yang di semen, saudara. Tidak hanya itu, dia berani sewa security untuk menjaga rumahnya, untuk menjaga hidupnya dan juga keluarganya. Kemudian dipelihara anjing galak. Bukan anjing yang lucu. Anjing yang serem, anjing galak, supaya kalau ada tanda-tanda yang tidak diinginkan, anjing itu mulai mengeluarkan suara. Belum lagi CCTV ada di mana-mana, mulai dari dapur, ruang tengah, ruang keluarga, ruang makan, di mana-mana, apalagi di depan. Bila perlu semua titik ada CCTV-nya. Manusia berjuang, berusaha mencari apa yang namanya ketenangan supaya tidak ada gangguan dari luar dirinya, supaya dia bisa hidup lurus, bisa hidup mulus seperti yang dia inginkan. Ada lagi orang mencari ketenangan dengan cara berlibur, Bapak Ibu. Sudah sumpek, stres, kita perlu ketenangan. Apa yang kita lakukan? Kita harus berlibur. Kita pergi berlibur ke Bali, ke Thailand, Jepang, Singapura, Amerika. Dia rela keluarkan kocek yang tidak kecil, saudaraku, supaya dia bisa berlibur. Tujuannya cuma satu, supaya dia dapatkan ketenangan. Tapi apakah ketenangan yang kita dapatkan dari liburan itu ketenangan yang sejati? Saya rasa enggak, saudara.
Saya bukan orang yang gak suka liburan. Saya bilang begini bukan karena saya gak bisa liburan. Memang kalau pergi ke tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat yang mewah saya belum. Tapi saya juga sering membawa istri dan anak-anak saya untuk berlibur, saudara. Tujuannya untuk mencari ketenangan. Tapi setelah saya renungkan, saudaraku, liburan yang kita lakukan memang mendatangkan ketenangan. Tapi ketenangan yang sifatnya sementara. Bahkan ketenangan yang kita dapatkan dari liburan itu, saudaraku, enggak kuat. Enggak kuat. Buktinya Bapak Ibu, ketika kita ada di tempat liburan, jangan sekali-sekali orang singgung soal pekerjaan. Pasti kita ngomong apa? Udahlah liburan dulu, lupakan dulu pekerjaan. Ini kita liburan, lupakan dulu masalah target. Jangan ngomong kantor, pusing gitu. Ini kita liburan. Jadi saudaraku, liburan yang sedang dia nikmati sebenarnya tidak memberi dia ketenangan masalahnya untuk memikirkan tanggung jawabnya, pekerjaannya dia nggak kuat. Rumah udah tinggalkan tempat liburan, sampai di rumah udah mulai mikir, besok aku kerja lagi, cari duit lagi, besok target ini lagi, itu lagi, ini lagi, stres lagi, balik saudara, stres lagi. Sering bawa istri saya, ya sering banget sih enggak, tapi lumayan lah. Kalau enggak ke puncak, ke Anyer. Ya Bapak Ibu ya, memang enggak terlalu jauh. Tapi saya memang suka bawa mereka pergi. Nah, ketika di puncak atau di Anyer, saya begitu happy dengan istri dan anak-anak saya. Walaupun cuma kami berempat, dulu masih bertiga pun. Walaupun kami bertiga berempat, tapi kami happy Bapak Ibu. Apalagi ajak anak-anak main di pasir gitu, di pantai yang pasirnya bersih, airnya bersih. Anak-anak saya ketawa, saya senang saudara. Tapi pengalaman saya, belum sampai di rumah, masih ada di hotel. Besok akan pulang. Masih besok akan pulang. Tapi saudara, udah mulai masuk dalam pikiran saya. Aduh, liburan 3 hari gak berasa. Besok udah pulang, disibukkan lagi dengan kesibukan-kesibukan yang ada. Seperti retreat yang kita lakukan juga sama kan. Kita 3 hari 2 malam di sana itu seperti 2 jam Bapak Ibu. Aduh hari ini udah mau pulang ya gitu. Aduh kembali lagi ke Jakarta ya. Kayaknya nggak berasa, kayaknya masih pengen lagi. Kayaknya belum puas gitu. Saya mau katakan Bapak Ibu. Kalau ketenangan yang kita harapkan itu dari liburan kita tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Tapi itu yang dilakukan, itu yang dikerjakan, itu yang diusahakan oleh orang-orang di luar sana. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan saudara? Bagaimana supaya hidup kita tenang? Apa sih rahasianya supaya kita hidup tenang dalam dunia yang penuh dengan gejolak, dalam kehidupan yang tragis ini? Simpel saja, kita buka ayatnya. Mazmur 62 ayat 2. Simple. Ayat yang familiar, yang terkenal, yang sering kita baca, yang sering kita nyanyikan lagunya. Simple saja. Mazmur 62 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca dari ayat 1 sampai 3 ya, tapi kita pusatnya di ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sekali lagi di ayat yang kedua, daripadanya lah keselamatanku. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud itu adalah seorang raja. Raja yang terpandang, raja yang terkenal, raja Israel yang paling hebat menurut saya.
Saudaraku, Alkitab mencatat Daud ini adalah raja Israel pada waktu itu. Jelas Alkitab mencatat, kemanapun si Raja Daud ini berperang melawan bangsa-bangsa yang lain, dia tidak pernah kalah Bapak Ibu. Dia selalu pulang dengan membawa kemenangan. Bahkan waktu dia belum jadi raja, dia masih pembantu raja Saul pada waktu itu. Ketika mereka pulang dari peperangan, rakyat Israel itu nyanyi bersama. Saul membunuh beribu-ribu orang, tepuk tangan semuanya. Tapi Daud berlaksa-laksa orang. Daud ini orang yang hebat, orang yang ditakuti, orang yang disegani. Sekali lagi, kemanapun dia berperang, dia selalu menang. Tapi ironisnya, tapi lucunya saudaraku, di ayat yang kedua tadi, dia saudaraku bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Padahal sebenarnya kalau dikatakan raja yang hebat, raja yang ditakuti, yang kemana saja berperang pasti menang. Tentu dia punya pengawal yang hebat-hebat, katakan amin Bapak Ibu. Enggak mungkin dia punya pengawal itu asal ada aja. Yang usianya udah 60-70 tahun, enggak mungkin. Daud pasti punya istana yang megah, yang kokoh. Dia punya pengawal-pengawal pribadi. Dia punya panglima-panglima perang yang gagah perkasa, didampingi, dilindungi saudara. Tapi saudaraku, kenapa Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukankah dia tahu panglima-panglima perangnya atau penjaga-penjaga pribadinya akan mengawal dia setiap saat? Bukankah dia tahu mereka semua itu bisa diandalkan karena dia sendiri yang pilih. Tapi kenapa kok dia ngomong hanya dekat Allah saja aku tenang? Saudara, ini menjadi pelajaran. Daud, orang yang punya segalanya, dia masih keluarkan statement dari hatinya. Yang statementnya itu tertulis di dalam Alkitab. Bukan statement biasa-biasa saudara. Hanya dekat Allah aku tenang. Pertanyaan besarnya kan kenapa kok Daud ngomong begitu? Nah, kenapa kok dia bilang begitu? Apakah ini hanya lip service? Kalau lip service saya katakan tadi gak mungkin tercatat dalam Alkitab saudara. Wah ini luar biasa. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa Daud berpikir ataupun ngomong seperti itu? Kenapa Daud punya sikap hati seperti itu saudara? Karena Daud menyadari dengan sungguh. Perhatikan Bapak Ibu. Karena Daud menyadari dengan sungguh bahwa di dalam hidup ini, di dalam diri manusia, ada satu rongga, ada satu lubang, ada satu ruang yang mana rongga atau ruang itu tidak bisa diisi oleh apapun dan oleh siapapun. Daud menyadari hal itu, bahwa di dalam diri manusia ada satu rongga, ada satu ruang. Ada satu lubang di dalam diri kita yang tidak akan bisa dipenuhi, diisi oleh apapun, oleh siapapun, kecuali hanya oleh pencipta manusia itu sendiri. Daud menyadari itu saudaraku, sehingga dia berkata, aku memang punya istana yang megah, yang kokoh. Aku memang punya pengawal-pengawal yang gagah perkasa, panglima perang yang hebat-hebat. Dan mereka memang tidak pernah meninggalkan aku.
Tetapi kenapa aku berkata hanya dekat Allah aku tenang? Karena aku sadar aku ini ciptaan Tuhan. Di dalam diriku ada satu ruang yang tidak bisa diisi oleh mereka-mereka ini. Tidak bisa diisi oleh istanaku, oleh hartaku, oleh kekayaanku ini. Tapi hanya bisa diisi oleh Tuhan, pencipta hidupku. Saudaraku, ini real. Saudaraku, ini fakta. Perhatikan saudaraku, ketika kita berusaha mencari ketenangan dengan cara apapun seperti saya katakan tadi. Ada begitu banyak kok orang di dunia ini yang secara materi kaya raya, tidak kekurangan apapun. Tapi apakah hidupnya tenang Bapak Ibu? Atau enggak usah jauh-jauh mereka yang kaya raya, kita aja. Ketika kita berpikir kalau rekeningku diisi dengan duit 100 juta, ketika dompetku setiap hari diisi dengan duit 10 juta, aku tenang. Coba, ketika rekening kita benar-benar diisi dengan 100 juta, dompet kita diisi 10 juta, udah tenang? Beneran udah tenang? Beneran? Justru muncul kekhawatiran yang baru. Nonton berita, dia nabung, tiba-tiba di rekening bank uangnya raib. Khawatir lagi saudara. Kantongin duit 10 juta, kemana-mana was-was. Jangan sampai ada perampok ini. Kemana-mana was-was. Enggak bisa kayak saya saudara letakin dompet begitu, enggak bisa. Itu diletakin ya karena enggak ada 10 juta di situ. Coba kalau dalam 10 juta saya masukin ke tas. Ya kan? Walaupun di gereja kan hati manusia tidak ada yang tahu. Ya kan? Lagi ibadah, lagi penyembahan tiba-tiba dompet hilang. Lagi penyembahan, lagi kusuk, lagi nangis, saudaraku tiba-tiba handphone raib. Itu di mana kejadiannya? Ya di gereja. Muncul masalah baru. Apakah kita benar-benar dapatkan ketenangan setelah kita, saudaraku, dapatkan apa yang kita pikirkan tadi? Enggak. Apakah kita setelah kita punya harta yang melimpah hidup kita tenang? Tidur nyenyak, makan enak? Belum tentu. Kenapa? Karena rongga di dalam dirinya itu saudaraku tidak bisa diisi oleh yang tadi itu. Tidak bisa dipuaskan oleh materi-materi yang saya sebutkan tadi. Ketika rongga itu kosong, walaupun kita punya semuanya, kita miliki. Tapi kalau rongga kosongmu, engkau izinkan diisi oleh Tuhan. Bahkan dipenuhi oleh Tuhan saudaraku. 20.000 di dompet, engkau berani datang ke Season City, beribadah di sini. Ada yang berani 20.000 di dompet datang ke Season City? Saya pernah datang ke gereja ini hanya dengan modal 4.000 perak untuk bayar parkir, saudara. Pernah. Apakah saya kehilangan ketenangan? Enggak. Biasa aja. Biasalah gitu kan. Biasalah. Biasa aja. Karena saya tidak menaruh ketenangan saya di materi yang saya punya. Bapak Ibu kalau datang ke rumah saya, makanan saya juga biasa-biasa aja. Saya di Taman Surya 5 pernah saksikan Bapak Ibu, tanpa kami sadari sekeluarga, istri saya setiap hari Rabu masak terong Bapak Ibu. Saya juga bingung, setiap hari Rabu terong, sambal balado. Awalnya kita nggak sadar, cuman sadar-sadarnya itu ketika saya berangkat IP ke Munstar, Bapak Ibu, saya kan bawa makanan waktu itu, sering bawa makanan. Karena datang agak sorean, belum lapar, saya bungkus, saya bawa ke gereja, kemudian saya makan di sana. Ya makannya 5 menit, 3 menit kan selesai makan. Tapi
Tapi kok lama-lama kok setiap ke Munstar kok terong. Setiap ke Munstar kok sambal terong. Baru sadar Bapak Ibu, baru saya bilang ke istri, kok lu suka banget sih masak terong mah? Ya kan suka dong sekali seminggu. Masalahnya kenapa setiap hari Rabu? Oh iya ya, saya juga nggak tahu. Nah, maksud saya apa cerita ini? Saudaraku, makanan di rumah kami itu sederhana. Apa yang dimasak mama saya di kampung, selera saya ya itu juga. Kacang panjang, kangkung, buncis, ya kan? Apalagi labu, apalagi toge. Ya itu apa yang ada di pasar itu yang dimasak istri saya. Tapi Bapak Ibu, apakah saya pernah makan cukup satu piring? Nah ini kelemahan saya juga memang. Tapi saudaraku yang saya mau katakan adalah walaupun makanannya sederhana, tapi saya bisa nambah. Saya bisa makan lebih dari satu piring dan saya happy-happy aja tuh makannya. Dan makin hari perut saya makin besar aja, apalagi semenjak COVID kan, makan terus kerjanya, naik terus, maju terus. Berbeda dengan Bapak Ibu yang mungkin punya puluhan juta di rekening, bahkan ratusan juta, tapi engkau makan, apa itu? Cukyok ya? Makan cukyok aja nggak selera. Nasinya dikit, dagingnya sepotong, kenapa? Aduh aku memang nggak suka makan banyak. Kasihan amat, padahal di rekening ada 500 juta Pak. Dikit gitu ya, kalau demi kesehatan lain ya, kalau makan dikit demi kesehatan ya itu bagus. Tapi kalau karena nggak selera, kasihan amat. Saya cuma sambal terong, digorengin tempe, wah itu bisa nambah Bapak Ibu. Nah maksudnya apa? Jangan ini liburan. Tapi coba ketika kita dekat dengan Tuhan. Coba ketika kita duduk di kaki Tuhan, kita dekat dengan Bapa kita. Kita menikmati ketenangan yang sejati, saudaraku. Ketika kita diingatkan dengan pekerjaan, dengan target-target kita marah enggak? Bahkan malah kita bilang, gampang itu. Kecil. Kenapa? Karena Tuhan memenuhi hidup kita. Rongga kosong dalam diri kita dipenuhi oleh Tuhan yang maha besar yang telah menciptakan kita. Apalagi kalau ketika kita duduk di kaki Tuhan, saudara. Ketika kita bersujud, kita menyembah Dia. Terus Tuhan datang. Dia memeluk kita. Wah, dalam hadirat Tuhan kita rasakan ketenangan. Dalam hadirat Tuhan mengalir damai dari sorga. Terus Tuhan cuma ngomong, dua kata, ini aku. Enggak ngomong secara audible, kalau kita dengar dari telinga kita bisa pingsan kita kan, bisa kaget kita lompat. Di dalam hati Bapak Ibu, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita duduk di kaki Tuhan, sediakan waktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan datang dan Dia hanya berkata, ini aku. Ingat pekerjaan, kecil. Ingat target, gampang ada Tuhan. Ingat masalah, pasti ada solusi. Amin saudara. Beda. Ingat anak-anak yang butuh uang sekolah. Ingat toko yang lagi sepi. Iya kan? Ingat pergumulan, ingat sakit penyakit yang kita derita. Kalau kau sedang di Bali, engkau tetap sedih Bapak Ibu. Tapi ketika engkau duduk di kaki Tuhan, engkau ada di hadirat Tuhan, ingat penyakitmu, engkau berkata, ini kecil buat Tuhan. Ini kecil buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kau yang ada di rumah Bapak Ibu, apa masalah persoalanmu? Yang merenggut ketenanganmu, yang membuat ketenanganmu hilang Bapak Ibu. Apa? Seberapa besar, seberapa banyak? Rahasianya cuma satu, dekat dengan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Ya tentu ketika awal-awal kita
membiasakan diri untuk berdoa, memang kita belum langsung dapatkan apa-apa. Betul ya Bapak Ibu ya? Apalagi kalau kita masih baru belajar. Sekali, dua kali kita menyembah Tuhan di kamar kita, memang gak langsung kita rasakan hadirat Tuhan Bapak Ibu. Apalagi didatangi Tuhan, ada suara di hati, memang gak langsung maksud saya. Tapi ketika kita tidak menyerah dan kita tekun melakukannya, Bapak Ibu di sana, saya pastikan, saya yakinkan kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kalau kita alami perjumpaan dengan Tuhan, ketenangan yang sejati itu akan memenuhi hati kita. Ketika kau berkata kepada Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Terus kau panggil namanya dengan tulus di dalam kamarmu, sendirian, tidak ada orang siapa-siapa. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Ketika kita angkat pujian itu dengan sungguh, dengan tulus, penuh pengharapan, fokus kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Kita pasti akan dilawat Tuhan Bapak Ibu. Yang jadi masalah adalah kita gampang menyerah. Sekali dua kali kita menyembah Tuhan, kita langsung bosan karena gak rasa apa-apa. Udahlah, gak ada rasa apa-apa. Bohong itu pendeta, ngomong enak, tenang di hadirat Tuhan. Sekali dua kali memang belum, tapi kalau engkau tekun, terus dengan setia, pasti Tuhan akan menyatakan dirinya Bapak Ibu. Terus yang kedua, ketika kita nyanyi atau menyembah Tuhan, jangan pikiran kita kemana, mulut kita ngomong apa. Alias gak fokus, gak konsentrasi. Tentu saudaraku, itu kita kan gak rasa apa-apa. Jangankan kita sendirian, di gereja rame-rame aja. Sekalipun kita undang Hillsong ataupun Don Moon yang jadi WL di sini. Kalau ngomong kita beda, pikiran kita beda, kita gak rasa apa-apa. Gak rasa apa-apa. Tapi kita perlu kesungguhan, keseriusan, ketulusan, bahkan kita fokus, kita sembah Tuhan. Ketika kita nyanyikan satu lagu, kita hidupi kata-kata itu, kita rasakan kata-kata itu, pada saat itu Tuhan akan berkata, aku ada di sini. Jadi apa saudaraku pesan saya pada malam hari ini? Rahasia hidup tenang. Simple. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kalau kau mau hidup tenang dan engkau mendapatkan ketenangan yang sejati dalam hidupmu, jangan gantungkan ketenanganmu melalui harta, kekayaanmu, atau pasangan hidupmu, rumahmu yang besar. Jangan gantungkan ketenanganmu dengan orang-orang yang hebat. Jaringan-jaringan kita, teman kita, kenalan-kenalan kita. Jangan gantungkan ketenangan kita kepada mereka. Apalagi kepada anjing yang ada di depan rumah kita. Tapi gantungkan ketenangan kita kepada satu nama, Tuhan. Artinya apa saudaraku? Kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Simple, duduk di kaki Tuhan.
nyanyi, sembah Dia. Biasakan Bapak Ibu, duduk, nyanyi, sembah Dia. Percaya Dia hadir di dimanapun kita berada. Percayalah dimanapun kita berdoa, entah itu di kamar, entah itu di dapur, di kamar mandi sekalipun, Tuhan hadir di situ, saudara. Sembah Tuhan dan rasakan hadirat-Nya. Saudara, amin. Rasakan hadirat-Nya, maka engkau akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Lebih dari apapun. Bapak Ibu yang suka jalan-jalan, sama ya, saya juga suka jalan-jalan. Coba praktekkan apa yang saya katakan. Ketika kita ada di tempat liburan kita, bagaimana? Ya seketika, sekejap, ya kan? Kita happy, rasanya tenang, dunia milik kita, ya kan? Kita merdeka dari semuanya. Coba ingat pekerjaanmu, ingat masalahmu. Apakah hilang? Enggak. Dan bandingkan saat kita ada dalam hadirat Tuhan. Saat kita meneteskan air mata ketika kita menikmati kehadirannya. Ketika kita merasakan kasih-Nya yang besar memenuhi hidup kita. Ingat masalah kita, ingat persoalan kita. Apakah kita juga down? Saya pastikan kita justru akan tambah bersemangat dalam hidup ini. Katakan amin. Satu ayat penutup saudara. Sama Daud juga yang tulis di dalam kitab Mazmur. Satu ayat penutup. Yaitu di Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. 84 ayat 11. Sebab, betul ya? 11 apa 10? Betul ya? Ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bagian A-nya kelihatan lebay Bapak Ibu, kelihatan seperti bohongan gitu. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kelihatan lebay. Masa sih 1 hari di pelataran Tuhan lebih enak, lebih baik daripada kita 1000 hari jalan-jalan gitu. Masa sih? Itu tadi saudara. Sebentar lebih enak di luar sana. Tapi kalau kau butuh ketenangan yang sejati, hanya bisa kita dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengajarkan kepada kami pada malam hari ini. Hanya Engkau yang mampu mengisi kekosongan jiwa kami ya Tuhan. Harta kami, kolega, jabatan, orang-orang di dekat kami tidak mampu memenuhi hidup kami, tidak mampu memberikan ketenangan yang sejati bagi kami. Hanya Engkau yang mampu Tuhan. Engkau pencipta kami dan kami adalah ciptaan-Mu. Hanya Engkau yang mampu mengisi, memenuhi kekosongan jiwa kami. Sehingga sungguh-sungguh kami rasakan ketenangan yang sejati. Damai sukacita yang sejati. Karena itu Bapa, hamba-Mu sudah sampaikan ini kepada umat-Mu. Hamba berdoa, biar mulai malam hari ini kami mau belajar Tuhan, untuk kembali duduk diam di kaki-Mu. Bahkan setiap waktu, setiap hari kami belajar duduk di kaki-Mu. Kami sengkau, kami komunikasi, berkata-kata, berbicara kepadamu, dan juga mendengarkan suara-Mu. Karena hanya di dalam hadirat-Mu kami rasakan ketenangan yang sejati. Amin. Oh Tuhan,
Anak-anakmu yang saat ini hampir berputus asa karena situasi dan kondisi hidupnya. Perjuangannya dalam ekonomi, perjuangannya dalam keluarga rumah tangga yang dia bina. Perjuangannya dalam sakit penyakit yang dideritanya. Setiap anak-anakmu yang mulai jatuh, mulai down, mulai lemah imannya. Roh Kudus, Engkau bangkitkan mereka kembali. Hamba berdoa dari tempat ini, supaya Tuhan tolong mereka satu persatu. Amin. Tarik mereka Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Saat mereka duduk di kaki-Mu, saat mereka diam mendengarkan Engkau berbicara, saat mereka naikkan pujian, naikkan permohonan mereka, kiranya Tuhan dengar mereka. Kiranya Tuhan berkenan hampiri mereka. Peluk mereka Tuhan, kuatkan mereka, beri mereka ketenangan, bahkan iman yang lebih lagi, supaya mereka tidak kalah terhadap masalah persoalan yang mereka hadapi, tapi bersama dengan Tuhan mereka cakap menanggung segala sesuatu, dan mereka akan timbul sebagai orang-orang yang menang, bahkan Amin. lebih daripada pemenang, Amin. karena Amin. Tuhan bersama dengan mereka. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersyukur buat firman-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan. Amin. Amin.